99. Ini kalau di toko-toko online mungkin rame ya yang namanya 99 festival atau apalah gitulah. Yang pasti angka ini katanya sih angka hoki. Setuju nggak tuh? Tapi mungkin ada benarnya juga, tapi bukan lantaran angkanya lo ya. Angka 9 ini kebetulan banget nih timnas Indonesia U23 main tanggal 9 bulan 9 dan dengan hasil 9 juga. Banyak yang bilang ini tuh pertanda baik jika Indonesia akan ukir sejarah lagi lolos Piala Asia U23 untuk kelima kalinya. Seperti yang terjadi di tahun 96, 2000, 2004 dan 2007 silam. Tapi rupanya kesuksesan timnas U23 yang kemungkinan akan lolos. Ingat kemungkinan lo ya, sebab walaupun cuma butuh hasil imbang, tapi kalau kalah ya nggak lolos juga. Ya, kemungkinan Indonesia lolos dengan hasil impresif ini tak dibarengi dengan apa yang didapat oleh para pemain timnas. Para pemain timnas kita justru mendapat hujatan dari netizen. Aduh, capek ya saya bilangnya, apa-apa dihujat. Nih ya, kalau punya tangan, kalau punya HP itu mbok ya dipakai buat yang positif gitu loh. Jangan dipakai cuma buat ngehujat. Setelah kemarin ada Beckham Putra yang dihujat, sekarang giliran penyerang muda PSS Sleman Hoki Caraka pun terkena hujatan. Permasalahannya cuma sepele, yakni selebrasi Hoki Caraka yang mengisyaratkan seperti orang menyuruh diam atau tutup mulut ya. Banyak yang berkata atau netizen goblok ini ngehujat Hoki dengan kata-kata, ah dasar pemain sombong lah, pemain gak ada akhlak lah, selebrasi paling jelek lah, inilah itulah. Ini netizen seolah paling bener ya. Emang susah kalau ngadepin netizen kita yang isi kepalanya cuma hujatan. Giliran gak cetak gol dihujat, giliran cetak gol dihujat juga. Bisa nggak sih kalau kalian ini punya rasa husnuzon atau berprasangka baik, cari tahu dulu kebenarannya sebelum ngehujat. Kami pribadi bingung loh dengan oknum-oknum kayak gini, orang-orang kayak gini nih. Dari kecil diajarin agama nggak sih? Di sekolahin nggak sih? Kok tingkah lakunya kayak orang nggak punya pendidikan amat ya, nggak punya agama amat ya? Kami jujur nggak tahu alasan sebenarnya apa arti dari selebrasi Hoki Caraka ini. Tapi apapun itu menurut kami, di mana sih letak salahnya selebrasi hoki ini? Toh nggak ada yang dirugikan juga, nggak ngehina Indonesia juga, nggak ngehina tim lawan juga. Make bilang, alah bola boleh nemu aja, selebrasi udah kayak cetak gol salto. Lu ngomong gitu emang lu mampu kayak dia? Bacot doang lu bisanya. Gitu-gitu juga dia itu pahlawan lo, udah bawa timnas kita menang 9-0. Lu bisa nggak? Lu jangankan jadi pahlawan negara, bahkan jadi pahlawan buat diri lu sendiri aja, lu kagak becus. Bagi para pemain bola, mau itu Beckham, mau itu Hoki, udah biasa ya kalau dihujat, asal jangan bawa-bawa keluarga. Sebab itu resiko tinggal di negara yang netizennya itu otaknya udah kopong. Nih inget ya, buat yang ngehujat, kalian ngehujat orang lain suatu saat akan menimpa diri kalian sendiri. Dan kami yakin pasti akan lebih parah, sampai kalian, bukan cuma kalian sih, tapi keturunan kalian pun akan mengalami yang lebih parah. Di saat itu kalian akan sadar betapa sakitnya dihujat, dan mungkin kalian akan bunuh diri. Makanya sadarlah. Kita ke Liga 2. Liga 2 resmi dibuka 10 September ini, dan inilah rekap hasil Liga 2 per tanggal 10 September 2023. Di grup 4 ada Kalteng Putra yang bermain imbang 1-1 dengan Persipura Jayapura. Gol Kalteng Putra dicetak oleh Miftah Anwar Sani, sementara gol Persipura dicetak oleh Gunansar Mandawen. Lalu ada Persiba Balikpapan yang kalah 0-2 atas Sulut United. 2 gol Sulut United dicetak oleh Ilham Irhas dan juga Rossi Noprihanis. Di grup 3 ada Gresik United yang menang 2-0 atas Persekat Tegal. 2 gol Gresik United dicetak oleh Diki Kurniawan dan Dian Ardi. Lalu ada Persela Lamongan yang menang 2-0 atas Persijap Jepara. 2 gol Persela dicetak oleh Silvio Escobar dan Jonathan Campbell. Di grup 2 ada PSKC Cimahi yang bermain imbang 1-1 dengan Malut United. Gol PSKC dicetak oleh Rizhadi Fauzi dan gol Malut United dicetak oleh Ilhamuddin Armain.
Sementara di grup 1 ada Semen Padang yang menang 2-0 atas PSDS Deli Serdang. 2 gol Semen Padang dicetak oleh Ikechukwu Nwoke. Lalu ada Sriwijaya FC yang menang 2-0 atas Sada Sumut. 2 gol Sriwijaya FC dicetak oleh Herwin Trisaputra dan juga Chencho Gleason. Dari Liga 1 kita mulai dari Rans Nusantara FC. Kenshiro Daniel, striker asal Filipina berusia 28 tahun ini jadi salah satu pemain asing yang baru 1 kali jalani debut di Liga 1 musim ini. Tentunya selain Kiki Lenares dari PSM yang belum debut sama sekali. Cedera yang membekap Kenshiro Daniel membuat Rans ini seperti membeli kucing dalam karung. Pihak Rans sendiri belum memutuskan apakah Daniel akan dipertahankan atau dilepas di jendela transfer ini. Namun beredar kabar posisi Kenshiro Daniels ini akan digantikan oleh pemain ASEAN lain. Ia adalah kompatriot Gali Freitas di timnas Timor Leste, Mo Jinho. Pemain berusia 21 tahun ini saat ini main di Liga Kamboja bersama klub Visaka FC dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub di Liga Timor Leste. Rumor Mo Jinho ke Rans ini didasari kesuksesan Paulo Gali di PSIS. Para Boys of Run meminta pada Raffi Ahmad daripada mempertahankan Kenshiro yang tak kunjung sembuh, lebih baik mencari atau mendatangkan Mo Jinho di jendela transfer ini. Tapi Rans akan sulit mendapatkan Mo sebab kontrak Mo hingga 2025 di Visaka FC. Unik ya liga kita, dulu ada yang namanya Taisei Effect. Akhirnya tim-tim Liga 1 berbondong-bondong tuh rekrut pemain Jepang. Sekarang ada yang namanya Gali Effect. Lalu apakah Gali Effect ini akan membuat para tim Liga 1 berbondong-bondong datangkan pemain asal Timor Leste? Bicara soal Gali Freitas, PSIS benar-benar beruntung mendapatkan Gali. Bukan cuma kontribusi tapi juga dari sisi pendapatan klub. Terutama soal penjualan jersey PSIS. Diketahui penjualan jersey PSIS selama 11 pekan ini melonjak hingga 100%. Meskipun belum pasti berapa total jumlah pendapatan jersey ini. Tapi kabar terbaru di Timor Leste saja, jersey PSIS ini sudah terjual lebih dari 1000 piece. Dan uniknya meskipun negara ini negara kecil, tapi jersey yang dijual di Timor Leste ini adalah jersey player issue yang harganya sekitar Rp600.000. Dan di Timor Leste ini jersey ini naik harganya menjadi Rp800.000. Ada 1000 jersey yang sudah dipesan oleh Gali Freitas untuk dijual di Timor Leste. Dari 1000 jersey ini PSIS sudah meraup untung 800 juta rupiah. Bahkan menurut info PSIS selama 11 pekan ini sudah raup penghasilan kurang lebih 76 miliar rupiah dari penjualan jersey saja. Wow, ini sih luar biasa ya. Strategi yang bagus nih dari PSIS. Apa ada klub lain yang mau ikutan nih? Bicara soal jersey, salah satu klub dengan fans terbanyak di Indonesia, bahkan fans terbanyak di Asia, yakni Persib Bandung, justru alami penurunan dalam jumlah penjualan jersey. Bukan cuma lantaran harga jersey player isu Persib ini yang lumayan mahal, tapi juga sepinya penonton ke stadion. Apalagi kita tahu daya beli masyarakat kita ini yang masih rendah. Kalaupun laku ya paling yang supporter edition yang harganya 100 ribuan. Sementara yang player issue yang mungkin hanya 30% saja yang terjual. Sepinya penonton di GBLA ini membuat pertanyaan nih. Di jeda kompetisi ini banyak pihak yang menanyakan apakah tidak ada keinginan bagi manajemen Persib untuk duduk bersama dengan para bobotoh dan menyelesaikan persoalan antara manajemen dan bobotoh nih. Klub-klub lain udah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Persija diskusi dengan Jackmania, begitu juga Bali United yang diskusi dengan Semeton Dewata. Ini penting selain demi mengembalikan animo penonton ke GBLA. Di sisi marketing pun harusnya dengan masalah ini selesai bisa mendatangkan penjualan yang lebih bagi jersey Persib. Tapi ya mungkin aja manajemen Persib ini nggak terlalu terpengaruh dengan hal ini. Dan manajemen Persib mungkin masih berpikir kita masih kayak inilah. Sebab terbukti ya Persib bisa mendatangkan legenda Dortmund. Yang kita tahu lah nominalnya untuk mendatangkan Dortmund ini, legenda Dortmund ini bukan nominal kecil loh. Entahlah. Liar mereka Bandungkeun ieu mah. Bobotoh hayang na kieu, manajemen hayang na kieu, moal amprok ieu mah hese siga newak haseup. Di sisi lain, pelatih Boyan Hodak nampaknya mulai ingin
membangun generasi Persib dengan mencoba beberapa pemain muda dari Akademi Persib. Diketahui dalam game internal kemarin ada kurang lebih 7 pemain muda yang dicoba oleh Boyan Hodak. Mereka adalah Azikri, Wahyu Prastio, Abdul Latif, Fikram, Rudini, Alfandi, dan juga Triansyah. Menurut kami ini dilema dan dejavu. Kenapa demikian? Persib di era-era sebelumnya pun sudah sering promosikan pemain muda ke tim senior. Tapi apa hasilnya? Jarang sekali yang berkembang. Contoh di musim ini ada Ridwan Ansori dan Azikri, tapi tetap nggak terpakai di Persib. Bahkan Ansori dan Seva Sanggasi harus dilepas ke tim U20 Persib dalam ajang EPA. Padahal kita tahu para pemain ini bagus loh. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa Persib nggak berani orbitkan para pemain muda? Jawabannya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor bisnis. Kita tahulah dengan sulitnya mendapatkan pemasukan, apalagi cuma mendapatkan dari sponsor, otomatis klub pun cuma mengharapkan pemasukan dari hasil pertandingan. Jika Persib menggunakan lebih banyak pemain muda, ada ketakutan pemain Persib ini akan loyo dan tak berkembang dan ada kekalahan. Sebab jika Persib pakai pemain muda, maka animo penonton akan berkurang. Karena kita tahulah, orang yang ingin nonton pertandingan di liga kita ini bukan cuma nonton pertandingannya saja, tapi ngelihat siapa yang main, siapa yang dipakai, pemain bintang apa bukan, kan gitu. Yang kedua adalah pelatih, faktor pelatih ya. Kita tahulah sejak era Liga Indonesia, pelatih Persib khususnya pelatih asing yang berani orbitkan pemain muda hanyalah Mario Gomez. Tapi kala itu Gomez disentil oleh manajemen sebab dianggap membangkang oleh manajemen dan gak ikuti aturan manajemen. Hingga akhirnya belum ada lagi pelatih yang berani mengorbitkan para pemain muda. Dan belum ada lagi pelatih yang berani membangkang pada manajemen, apalagi di eranya Robert Ten Hag yang terkenal dengan sangat penurut pada manajemen. Maka wajar jika tidak ada pemain muda yang diorbitkan ke tim senior. Nah, pertanyaannya adalah apakah Boyan Hodak akan seperti Mario Gomez yang bisa lantang pada manajemen dan tetap dengan cara dia melatih Persib, atau justru Hodak akan jadi Rene Albert Jilid 2 yang manut alias nurut pada manajemen. Jika nantinya Boyan Hodak mengikuti gaya Gomez, ya otomatis Persib tak akan kekurangan talenta. Tapi jika Hodak ini mengikuti gayanya Robert Ten Hag, otomatis Persib akan tetap rasa instan yang entah bisa jadi juara atau tidak. David De Gea, kiper asal Spanyol berusia 32 tahun ex Manchester United ini saat ini masih menganggur. Sempat beredar rumor jika De Gea akan direkrut oleh tim Atletico Madrid di Spanyol. Bahkan sempat tersiar kabar De Gea akan gabung dengan CR7 di Al Nassr. Namun hingga saat ini De Gea belum ada tanda-tanda gabung dengan klub asal Saudi Arabia tersebut. Yang terbaru, De Gea memposting fotonya tengah berada di Indonesia, tepatnya di Bali. Sontak isu dan rumor pun berkembang jika De Gea akan berlabuh ke salah satu klub di Indonesia. Kabarnya Bali United. Lalu, benarkah? Setelah kami cross check foto ini tuh diambil De Gea di tahun 2015 silam. Saat itu De Gea masih gacor-gacornya bersama MU. Dengan harga pasar 225 miliar rupiah, tentu hal yang sangat mustahil jika ada tim Liga Wakanda yang mau merekrut De Gea. Apalagi De Gea ini cuma seorang kiper. Nah tuh, ada yang mau nggak dengan kiper asing? Hebat loh dia.